Kenapa sih kita ketika berbicara tentang kerja selalu terpaku pada pekerjaan untuk mendapatkan uang sehingga bisa menyambung hidup? Pertanyaan dia, apakah itu satu-satunya cara untuk menyambung hidup? Salam budaya, selamat jumpa kembali di Jalin Reviews bersama saya Hilmar Farid. Kali ini saya akan membahas buku mengenai satu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu kerja. Beberapa bulan terakhir ini ada berita yang kurang menggembirakan gitu ya, karena kita lihat di daerah-daerah industri khususnya ada pabrik yang tutup dan buruhnya itu di PHK, dan jumlahnya nggak sedikit ya, itu sampai belasan ribu orang. Salah satu di antara pabrik yang tutup ini adalah PT Sritex. Nah, PT ini terkenal sekali ya, usia yang sudah cukup panjang dan mempekerjakan belasan ribu orang. Dia adalah salah satu pabrik tekstil terbesar dan juga tertua di Indonesia gitu. Dan di Jawa Barat itu ada pabrik yang memproduksi alat-alat musik Yamaha. Buruhnya juga ribuan, sama juga tutup gitu ya. Dan itu kita baca di dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah, kabar buruknya adalah bahwa gelombang PHK ini bisa terus berlanjut ya di sektor industri yang lain gitu. Bahkan ada laporan bahwa di industri kelapa sawit sekalipun karena bahan bakunya berkurang, gelombang PHK juga bisa terjadi. Dan kalau kondisi perekonomian Indonesia ini tidak membaik, ya artinya tingkat pertumbuhannya tidak segera kembali, maka besar kemungkinan lebih banyak lagi orang akan kehilangan pekerjaan. Dan kita tahu kalau di masa sekarang ini tidak punya pekerjaan, itu berarti kelangsungan hidup kita juga terancam. Nah, ini satu gejala yang penting ya. Mengapa? Karena kita sudah begitu terbiasa berbicara tentang kerja untuk mendapatkan gaji, mendapatkan uang sehingga kita bisa melangsungkan hidup. Dan itu memang satu gejala atau ciri dari masyarakat modern ya, di mana segala sesuatu itu dipertukarkan dengan uang. Sandang, pangan, papan, pendidikan, layanan kesehatan, bahkan hiburan ya, itu semua diperoleh dengan cara jual beli atau transaksi. Sehingga memang satu-satunya cara bagi orang saat ini adalah kerja untuk dapatkan uang sehingga semua kebutuhan tadi bisa dipenuhi ya. Nah, masalahnya sekarang ini dengan semakin banyaknya resiko orang terkena PHK, maka kelangsungan hidup ya itu juga bisa terancam. Kebetulan saya baru baca ya satu buku dari seorang sejarawan ekonomi dari Wiener, Austria, namanya Andrea Komlosy, dan dia menulis buku yang menurut saya ini relevan sekali ya dengan pembicaraan kita gitu. Kenapa? Karena membahas tentang sejarah kerja. Ya, paling tidak di sini di dalam 1000 tahun terakhir ini. Ini buku aslinya dalam bahasa Jerman gitu ya, dan kemudian terjemahkan di dalam bahasa Inggris. Nah, ada banyak insight yang menarik menurut saya gitu ya dari buku ini. Yang paling mendasar dan paling penting gitu adalah bahwa kerja untuk mendapatkan uang itu ternyata bukan sesuatu yang berlaku sepanjang zaman. Ya, artinya ini bukan pembawaannya umat manusia, bukan juga watak dasar dari kita gitu ya, bahwa kita kerja untuk mendapatkan uang. Ya, berebut pekerjaan untuk mendapatkan uang agar bisa menyambung hidup ini justru boleh dibilang gejala yang relatif baru di dalam perjalanan umat manusia ini. Dan kira-kira berkembang kalau dalam buku ini dikatakan mulai pertengahan abad 19 sampai kemudian menjadi dominan di abad 20. Dan di luar kerja upahan itu ada banyak sekali jenis pekerjaan yang lain gitu ya. Misalnya kerja yang tidak dibayar, seperti orang mengurus rumah tangga, itu kan kita nggak hitung upahnya, tetapi itu bukan kerjaan yang mudah sama sekali ya. Kalau kita lihat banyak
perempuan bangun pukul 5 pagi dan baru kemudian tidur larut malam mengerjakan kerjaan di rumah yang bebannya itu sangat luar biasa, tapi tidak dibayar dan kadang tidak dianggap sebagai kerja. Ya, atau ada kerja subsisten gitu ya, orang sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga kita lihat misalnya kalau petani di desa bisa hidup kerja yang boleh dibilang seperti profesi itu hanya beberapa waktu, selebihnya dia bisa melakukan banyak hal yang lain. Ada juga kerja gotong royong ya, kita misalnya ada musibah, kita sama-sama angkat kursi, memastikan semua orang dapat tempat dan seterusnya. Itu juga adalah pekerjaan yang tidak dikategorikan sebagai kerja sekarang gitu ya. Nah, istilah kalau dalam buku ini juga untuk menyebut kerja itu macam-macam gitu ya. Dalam bahasa Inggris misalnya dibuat ada pembedaan antara labor dengan work. Ya, dan itu kalau lihat etimologinya di dalam bahasa Latin itu perbedaan antara labor dengan opus ya. Kalau padanan di dalam bahasa Indonesia nih kira-kira perbedaan antara kerja dengan karya gitu ya. Karena di dalam kerja itu maka yang ditekankan adalah satu pengerahan upaya fisik untuk mencapai atau melakukan hal tertentu, mencapai tujuan tertentu. Sementara kalau di dalam opus, di dalam work, di dalam karya, maka ada unsur daya ciptanya ya. Dan itu ada perbedaan yang cukup mendasar di sana. Selama ini kita lihat ya para ahli sejarah, ilmu politik dan seterusnya itu berdebat tentang makna kerja gitu ya. Apa sih sebenarnya kerja itu? Apakah untuk aktualisasi diri? Apakah untuk sekedar menyambung hidup? Apakah itu berbuat kebaikan untuk orang lain dan seterusnya gitu. Nah, yang penting sebetulnya di sini adalah pengertian yang begitu beragam ya di dalam sejarah mengenai kerja, sehingga pengertian kita yang dominan hari ini yaitu kerja untuk dapat uang sehingga bisa menyambung hidup sebetulnya bukan sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang berlaku sepanjang zaman gitu ya. Dia dimulai dari satu konteks sejarah yang sangat spesifik. Dan karena dia dibentuk di masa lalu dalam konteks yang spesifik, dia juga mungkin berubah gitu ya. Jadi itu logik yang ditawarkan oleh buku ini. Dan dia tunjukkan ya di dalam sejarah 1000 tahun terakhir ini, sebelum zaman modern masuk, orang bisa hidup tanpa kerja ya, untuk menyambung hidupnya nggak perlu kerja yang menghasilkan uang ya. Dan itu rata di dalam masyarakat Indonesia juga. Kalau kita lihat nggak semua orang dulu kerja upahan ya. 300 tahun yang lalu kalau kita lihat di banyak sekali tempat ya orang bisa hidup karena sama-sama menyumbang tenaga di dalam komunitas, dan dari situlah kelangsungan hidup itu terjadi ya. Jadi bukan sesuatu yang mutlak berlaku ya, bahwa kerja itu harus untuk dapat uang dan hanya dengan dapat uang itulah kita bisa menyambung hidup. Nah, pola yang sekarang, kenapa kita kemudian masuk di dalam logika ini, ada erat kaitannya dengan kolonialisme. Ya, transformasinya juga terjadi kurang lebih di pertengahan abad 19 ya, karena meluasnya perkebunan kolonial di Jawa dan Sumatera ya. Dan itu juga sekali lagi kita lihat ya, ini bukan sesuatu yang tumbuh secara wajar dari perkembangan masyarakat sendiri, tetapi dicangkokkan dari atas. Ya, di Sumatera Timur misalnya sebagai contoh gitu ya. Perkebunan awalnya di situ berkembang dan kesulitan untuk dapat tenaga kerja. Mengapa gitu ya? Karena ada banyak sekali cara hidup orang di masa itu yang tidak mengandalkan kerja untuk mendapatkan uang demi menyambung hidup gitu ya. Karena itu perkebunan di Sumatera Timur kemudian mengimpor orang dari Cina bagian selatan, dari Jawa dengan cara paksa. Mereka namanya tuh kuli ya. Dan selama 100 tahun lebih gitu ya, ekonomi kolonial tuh dibentuk dan pada akhirnya menumbuhkan satu mental kolektif di kita nih sebagai kuli. Ya, sehingga Bung Karno pernah mengatakan gitu ya, Indonesia nih jangan sampai menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Ya. Nah, posisi seperti ini itu terus kita warisi di zaman sekarang gitu ya.
Jadi posisi kita memang secara ekonomi kemudian di tingkat global tuh sangat lemah. Kita nih penghasil bahan mentah, sumber daya alam, ya tambang, perkebunan dan seterusnya, dan juga tenaga kerja murah. Jadi daya tawarnya secara global juga tidak kuat, ya posisinya sangat rentan gitu, sehingga investasi juga cenderung datang pergi ya sesukanya dia aja, ya dan saben kali dia pergi maka PHK massal yang baru kita saksikan ini terjadi gitu. Jadi itu logiknya ya. Dan ini buku yang bisa menjelaskan menurut saya logika itu dengan sangat baik gitu. Nah pertanyaannya sekarang gitu ya, apakah situasi ke depan kita ini akan membaik atau tidak gitu. Nah saya juga baru baca ya, ada laporan World Economic Forum, judulnya itu Future of Jobs gitu, yaitu terbit tahun ini ya, dan dia memprediksi di dalam laporan itu bahwa 92 juta pekerjaan tuh akan hilang ya. Itu pekerjaan klerikal, administratif, macam-macam tuh akan digantikan oleh mesin. Ya saya kira kalau kita ngikutin perkembangan teknologi, sekarang AI sudah bisa melakukan banyak sekali hal yang semula dilakukan oleh tenaga manusia. Itu akan hilang semua. Ya, tapi sebaliknya akan ada 170 juta lapangan pekerjaan baru yang antara lain itu yang disebut green jobs gitu ya, di bidang ekonomi di bidang energi terbarukan, infrastruktur dan transportasi hijau, pekerja di pengelolaan lingkungan dan seterusnya. Pertanyaannya buat kita, apakah ini akan terjadi di Indonesia enggak gitu ya? Dan kalau memang akan terjadi di kita gitu, apakah kita siap? Nah, saya mau kembali nih ke buku ini gitu. Dia memperlihatkan kalau seandainya kita masih terus berkutat dengan perekonomian yang seperti yang ada sekarang, maka kita akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan yang akan terjadi di masa mendatang. Ya, sebenarnya dengan sumber daya yang kita miliki ini, kita di atas kertas punya posisi yang sangat strategis gitu, tapi kemampuan mengelolanya itu yang masih sangat minim. Akibatnya perekonomian kita nih masih kayak 150 tahun yang lalu. Ya, sumber dayanya dikeruk dan kemudian dikelola oleh orang lain gitu. Nah, tentu salah satu rumus yang sering kita dengar, oh ya harus ada peningkatan SDM gitu ya. Nah sayang ya, waktu kita pernah mengalami masa kejayaan ekonomi 1970-an, dapat uang banyak sekali dari minyak, tapi tidak kita gunakan untuk investasi yang tepat. Sektor pengetahuannya yang sebenarnya sangat krusial untuk perkembangan ekonomi itu tertinggal betul gitu ya. Jadi kita contoh aja deh, ya banyak perguruan tinggi kita ini bukannya jadi center of excellence, tapi malah kita masih sibuk aja ngurusin pejabat yang mau jadi dokter pakai joki gitu ya. Itu kondisi kita untuk pengembangan SDM. Dan ini tentu akan sulit sekali dengan kondisi seperti ini kita mau memperebutkan 170 juta pekerjaan baru tersebut gitu. Nah itu soal yang sangat-sangat fundamental saya kira gitu. Komlosi di sini juga memberikan satu pemahaman yang berbeda gitu. Dan gagasannya menarik menurut saya gitu. Dan dia mengajukan pertanyaan yang sangat fundamental. Kenapa sih kita ketika berbicara tentang kerja selalu terpaku pada pekerjaan untuk mendapatkan uang sehingga bisa menyambung hidup? Ya, pertanyaan dia, apakah itu satu-satunya cara untuk menyambung hidup? Dan dia tunjukkan di dalam sejarah terbukti tidak. Ya, peradaban pertanian itu dimulai misalnya 12.000 tahun yang lalu. Kerja upahan tuh meluas di seluruh dunia tuh kira-kira 100 tahun yang lalu. Jadi dia bukan bagian dari nature-nya umat manusia gitu. Tapi sekarang kita merasa bahwa ini sudah terjadi sepanjang masa. Nah, disinilah pentingnya pemahaman sejarah gitu ya, kalau kita mau berpikir tentang alternatif ke depan. Dan saya mau kembali nih, ketika Komlosi berbicara tentang perbedaan labor dengan opus, atau labor dan work, maka sebetulnya kita mesti berpikir tentang bagaimana caranya kita kembali kepada kerja yang bermakna. Ya, dan kerja menjual tenaga kerja untuk mendapatkan upah ini pelan-pelan juga bisa diimbangi gitu. Yang ini kan sangat rentan gitu. Sementara kalau kerja bermakna sekalipun tidak digaji atau dicari jalan keluarnya bagaimana bisa melangsungkan hidup untuk kemakmuran bersama, itu jelas kontribusinya untuk masyarakat gitu ya. Kalau misalnya kerja kita lihat, kita banyak sekali memproduksi barang yang pada akhirnya nggak pernah dipakai. Ya, termasuk tekstil nih yang sekarang lagi krisis gitu ya. Jadi kita menghasilkan banyak sekali bahan sandang
menggunakan tenaga-tenaga seperti itu, mengeluarkan resource yang tidak kecil untuk menghasilkan barang yang kemudian tidak pernah dipakai. Kerja tidak bermakna. Nah, sementara Komlosi di sini bilang kenapa tidak? Kita kemudian coba kembali kepada opus, kembali kepada karya, kembali kepada work, dan ini sebetulnya sejalan ya dengan pemikiran tadi ya, ada World Economic Forum gitu yang melihat bahwa ke depan yang akan menjadi kuncinya justru adalah kreativitas, artinya cipta. Dan ini akan menjadi kunci bagi produksi di masa depan. Nah, jadi lesson yang saya dapat ya, pelajaran yang saya tarik dari buku ini, bahwa mungkin sudah waktunya ya kita juga berpikir tentang kerja bukan hanya untuk mendapatkan upah sehingga bisa menyambung hidup, tetapi juga kerja yang bermakna bagi kemakmuran bersama.